Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara jamaah pengajian rahimakumullah, fa insyaallah dalam kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kitab Daqaiqul Akhbar, yang pada kesempatan malam hari ini kita akan membicarakan tentang keadaan orang-orang yang mukmin, keadaan orang-orang yang soleh ketika ruhnya akan dicabut oleh malaikat Israel. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza arada malakul mauti ay yaqbida ruha, maka ketika malaikat maut atau malaikat Israel akan mencabut ruh seorang yang mukmin atau ruh seorang yang soleh, fataqulu, maka berkatalah ruh orang soleh ini, la ati'uka hatta ya'muruni rabbi bidzalika. Kata ruh orang yang soleh, saya tidak akan mengikuti kamu wahai Israel, hatta ya'muruni rabbi, sampai kemudian Tuhanku memerintahkan aku, bidzalika, tentang hal yang demikian. Nah, ini saudara-saudara sekalian, di sini kita akan mengetahui bagaimana keadaan orang soleh, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang taat kepada Allah, ketika menjelang ruhnya dicabut oleh malaikat Israel, terjadi peristiwa yang Masya Allah luar biasa. Allah izinkan ruh orang soleh ini untuk berdialog, berbicara dengan malaikat Israel, ya. Artinya malaikat Israel pun tidak sembarangan untuk mencabut ruh orang yang mukmin, ruh orang yang soleh. Dan ruh orang yang soleh ini mengatakan dia tidak akan mengikuti begitu saja kepada malaikat Israel untuk dicabut ruhnya, ya. Tidak begitu saja, dia bertanya dulu kepada malaikat Israel, ya. Dia bertanya, dia tidak akan keluar ruh ini, ruh orang soleh ini, saya tidak akan keluar, kata ruh orang soleh ini, dari jasad orang ini sebelum saya mengetahui bahwa Allah memerintahkan aku, kata ruh ini, untuk keluar dari ruh orang ini. Nah, begitu ruhnya itu ngomong. Jadi ruh orang soleh ini ngomong kepada malaikat Israel seperti itu. Dia tidak mau dicabut oleh malaikat Israel sebelum dia mengetahui bahwa Allah lah yang memerintahkan saya, kata ruhnya ini, untuk keluar dari jasad orang ini, ya. Fayaqulu laha malakul maut. Nah, kemudian malaikat maut ini ngomong, ya, berbicara kepada ruhnya orang soleh tadi. Qad amarani rabbi bi akhdhika, sungguh aku ini, kata malaikat Israel, diperintahkan oleh Tuhanku untuk mengambil kamu, ya, kata malaikat Israel nih kepada ruh orang soleh tadi. Bener gitu, ibarat bahasa kitanya gitu, bener saya ini diperintahkan Allah untuk mencabut ruh kamu, untuk mengambil kamu. Begitu tuh kata malaikat Israel untuk meyakinkan ruh orang soleh tadi. Fataqulu lahu ruhu, tapi ngomong lagi ruh orang soleh ini kepada malaikat Israel, ngejawab lagi, wa ainal alamatu wal burhan, mana tanda-tandanya? Nih, kata ruh orang soleh ngomong gitu tuh kepada malaikat Israel, mana tanda-tandanya dan mana buktinya bahwa kamu diperintahkan oleh Allah untuk mencabut aku, ruh ini, dari jasad orang ini. Jadi ruh orang soleh itu menjawab, minta bukti, minta ciri, minta tanda dari Allah tentunya.
untuk meyakinkan bahwa dia akan dikeluarkan dari ruh jasad orang soleh ini. Fayajizu malakul maut, maka agak terdiamlah malaikat maut ketika diminta buktinya. Agak bingung juga malaikat maut diminta buktinya. Waduh, diminta bukti nih sama ruh orang soleh ini. Nah, kalau orang soleh gitu tuh, ya. Kalau orang soleh seperti itu, diizinkan oleh Allah untuk melakukan yang demikian, ya. Fataqulu lahu ruh, kemudian ngomong lagi nih ruh orang soleh ini, inna rabbi qad khalaqani wa adkhalani fi dzalikal jasadi, ya. Sesungguhnya Tuhanku, kata ruh ini, sungguh telah menciptakan aku dan memasukkan aku, kata ruh ini, kepada jasad orang ini. Ruhnya ngomong, sesungguhnya Allah Tuhanku ini sudah menciptakan aku dan memasukkan aku ke jasad orang ini. Walam takun indi fa kaifa akhruju bila izni minhu, ya. Dan mana tanda-tandanya, mana ciri-cirinya yang engkau bawa, wahai Israel? Maka bagaimana saya akan keluar, ya. Maka kata ruh ini, maka bagaimana saya akan keluar dari jasad orang ini tanpa izin dari Tuhanku? Tuh, ngomong begitu. Jadi ruh orang soleh ini nggak mau keluar dari jasadnya kalau tidak diizinkan oleh Allah. Begitu ngomongnya. Oleh karena itu, dia minta bukti kepada malaikat Israel, mana bukti izin dari Allahnya, gitu tuh, bahwa aku, ruh ini, akan keluar dari jasad orang soleh ini. Nah, itu ya. Fa inda dzalika yarji'u malakul maut ila Allah Ta'ala. Dalam keadaan demikian, maka malaikat Israel balik lagi menghadap Allah, karena bingung waktu datang mau nyabut ruh orang soleh ini. Ruhnya ngomong, cerdas ruh orang soleh, ya. Ruhnya ngomong, akhirnya bingung karena tidak membawa bukti. Balik lagi malaikat Israel menghadap Allah, ya, kembali lagi. Wa yaqulu, kemudian di hadapan Allah malaikat Israel ini berbicara kepada Allah, ya Rabbi, abduka fulanun yaqulu kadza wa kadza. Wahai Tuhanku, hambamu itu si fulan tuh yang mau diambil ruhnya itu ngomongnya gini, kata malaikat Israel. Menjawabnya begini, ya Allah, bagaimana nih, ya. Wa talaba minil burhan, dan dia menginginkan kepada saya untuk membawa tanda-tanda dan buktinya. Ngadu tuh malaikat Israel kepada Allah, ya. Bagaimana nih ya Allah? Dia nggak mau pergi, nggak mau dicabut. Dia minta bukti dari engkau bahwa aku diperintahkan untuk mencabut ruh orang soleh ini, gitu. Fayaqulu lahu ya malakul maut, kemudian Allah berfirman kepada malaikat maut, wahai malakul maut, idhhab ilal jannah, pergilah kamu ke surga, katanya. Ya, akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat Israel untuk pergi ke surga, ya. Idhhab ilal jannah, pergilah kamu ke surga sekarang. Fakhud minha tufahatan, ya. Kemudian kalau kamu sudah sampai di surga, ambil buah apel. Jadi buah apelnya buah surga nih, ya. Buah apelnya buah surga. Ambil oleh kamu wahai Israel buah apel dari sana. Alaiha alamatun wa burhan, dan itulah tanda dan bukti, ya. Tanda dan buktinya apel dari surga itu. Idza ra'atha ruha abdi kharajat, maka apabila hambaku itu, ruh hambaku itu melihat apel dari surga ini, maka dia akan keluarlah ruhnya, Fayadhabu malakul maut ilal jannah, kemudian malaikat maut ini pergi ke surga, karena diperintahkan oleh Allah untuk pergi ke surga mengambil apel. Dia pergi ke surga. Wa yahudu minha tufahatan wa 'alaiha maktubun bismillahirrahmanirrahim, dan malaikat Israel ini mengambil buah apel surga tadi, ya, mengambil buah apel tadi. Kemudian, ya, di dalam
buah apel itu dituliskanlah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi setelah diambil buah apel itu, ditulislah oleh malaikat Israel atas perintah Allah lafaz Bismillahirrahmanirrahim dalam buah apel itu. Fa idza ra'aha syakhsu, nah kemudian malaikat Israel turun lagi menemui orang yang soleh tadi. Maka ketika orang yang soleh tadi melihat buah apel yang di surga, buah apel dari surga yang bertuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, tansarifu anhu mararatul maut, maka ruh orang soleh tadi tidak merasakan getirnya kematian. Ya. Ketika melihat apel surga yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim tadi, diperlihatkanlah oleh malaikat Israel apel surga tadi kepada ruh orang soleh, maka ruh orang soleh ini ya, tidak merasakan sakitnya sakaratul maut, tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Wa takhruju anhu sari'an, nah, kemudian keluarlah ruh orang soleh ini dengan cepat dan mudah. Begitulah saudara ya. Bagi orang soleh yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Allah, maka Allah mudahkan ruhnya keluar tanpa harus susah payah dicabut oleh malaikat Israel. Nggak susah payah, nggak dicabut begitu tuh, berebet gitu, enggak. Hanya diperlihatkan dengan buah apel dari surga yang bertuliskan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka ruhnya itu secara cepat dan spontan langsung keluar dari jasadnya dengan mudah, tanpa mengalami sakitnya sakaratul maut. Itulah Allah berikan kemudahan bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, yang rajin ibadah kepada Allah. Dalam sakaratul maut yang dimudahkan oleh Allah, ruhnya terlepas dengan begitu cepat, dengan begitu mudah ya. Itulah beruntungnya saudara-saudara sekalian ya. Wa fil khabar, di dalam satu kabar yang lain diriwayatkan di sini, idza aradallahu qabda ruhi 'abdin, apabila Allah menghendaki untuk mencabut ruh seorang hamba. Di sini juga sama, ini ruh seorang hamba yang beriman. Ini menceritakan tentang ruh hamba yang beriman akan keluar dari jasadnya. Ini juga sama. Ketika Allah menghendaki akan mencabut ruh seorang hamba yang beriman, yang zilu malakul mauti indahu, maka turunlah malaikat maut ke sisi orang itu. Jadi ketika akan dicabut ruhnya, turunlah malaikat maut ke sisi orang itu. Wa yuridu ayyaqbida ruhahu, dan ketika malaikat maut ini akan mencabut ruh orang yang mukmin tadi, orang yang beriman tadi, min kibalil fami ya, dari bagian mulutnya. Kalau yang pertama tadi itu langsung ya, karena tingkatannya yang pertama ini lebih tinggi ya. Orang solehnya lebih tinggi, dia kategorinya termasuk ahli ma'rifat. Itulah bedanya ahli ma'rifat dengan ahli ibadah. Kalau ahli ma'rifat itu demikian, memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberikan keutamaan ahli ma'rifat ini dibandingkan dengan ahli ibadah. Sehingga ketika proses ruhnya akan keluar pun begitu mudah, tidak perlu dicabut lagi oleh malaikat Israel. Nah, tetapi orang yang mukmin yang lain ya, yang makomnya di bawah ahli ma'rifat, itu seperti ini. Malaikat Israel turun, kemudian akan mengambil roh orang itu dari bagian mulutnya. Pertama akan dicoba, akan dicabut lewat mulut oleh malaikat Israel. Fayakhruju dzikru minhu ya, maka keluarlah zikirnya dari mulutnya itu. Jadi ketika akan dicabut ruhnya lewat mulut, keluarlah zikir-zikirnya, karena dia ahli zikir tentunya. Karena dia ahli zikir, maka keluarlah zikir-zikirnya dari lidahnya, dari mulutnya tadi ketika ruhnya akan dicabut. Fayaqulu lahu, maka berkatalah zikirnya tadi, berkatalah zikirnya tadi, la sabila laka min kibali hadhil jihad, tidak ada jalan bagi kamu wahai Israel untuk mengambil roh orang ini dari arah mulutnya. Jadi zikirnya menolak.
Kamu nggak bisa Israel ngambil dari mulut orang ini, karena mulutnya, lidahnya senantiasa digunakan untuk berzikir kepada Allah. Jadi kamu tidak bisa mencabut ruhnya lewat mulut ini. Begitu kata lidahnya. Jadi zikirnya menjawab, zikirnya menjawab kepada malaikat Israel. Lianna Allah Ta'ala ajra fihi zikra, karena bahwasanya Allah Ta'ala telah menjalankan kepada lidah ini untuk senantiasa berzikir kepada Allah. Gitu. Inilah beruntungnya kalau orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang lidahnya senantiasa berzikir kepada Allah, hatinya senantiasa berzikir kepada Allah, maka ketika malaikat Israel akan mencabut ruhnya dari mulutnya, maka zikirnya ngomong, tidak bisa wahai Israel, kamu tidak bisa mencabut ruh orang ini dari mulutnya, karena mulutnya, lidahnya senantiasa digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dikirnya ngomong, dikirnya menjawab. Begitulah saudara. Jadi amal-amal kita di dunia ini akan ngomong, akan bicara, menjadi saksi ketika ruhnya akan keluar dari jasadnya. Fayarji'u malakul mauti ila Allah Ta'ala. Nah, kembali karena ditolak, malaikat Israel balik lagi kepada Allah. Ini laporan lagi, laporan. Karena malaikat mah kalau kata Allah begitu, begitu ada hal yang lain bingung, dia balik lagi nanya lagi sama Allah, ya, balik lagi. Jadi nggak ngeyel malaikat mah, nggak apa istilahnya, nggak so tahu, nggak so bisa. Kalau malaikat mah enggak. Kalau kata Allah kamu harus A saja yang dikerjakan. Ketika menjumpai peristiwa lain, waduh harus nanya lagi nih sama Allah gitu. Tidak berani malaikat untuk melakukan apa-apa yang tidak diperintahkan oleh Allah. Ya. Maka balik lagi nih malaikat Israel kepada Allah. Wa yaqulu, berbicara malaikat Israel di hadapan Allah, ya Rabbi inna abdaka fulanan qad qala kadza wa kadza. Wahai Tuhanku, bahwasanya hamba engkau itu si fulan ini si Anu gitu ya namanya. Nanti itu disebutkan namanya itu. Kalau seseorang itu nanti disebutkan fulan itu disebutkan si Anu gitu, Zaid gitu. Ya, disebutkan bahwanya hambamu itu berkata begini kata malaikat Israel, lapor kepada Allah. Artinya tidak mau dicabut ruhnya lewat mulut, karena senantiasa digunakan untuk zikir. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman kepada malaikat Israel, iqbidhu min jihatin ukhra, cabutlah dari arah yang lain wahai Israel. Jadi kalau nggak bisa dari mulut, coba cabut dari bagian yang lain. Itu kata Allah perintahnya. Fayaji'u lahu min kibalil yadi, kemudian barulah malaikat Israel turun lagi, dan malaikat Israel akan mencoba untuk mengambil roh orang ini dari tangannya. Tadi dari mulut nggak bisa, dia coba nih kata malaikat Israel, kata Allah disuruh mencabut roh orang ini dari bagian yang lain. Coba deh dari tangan. Mau dicabut nih dari bagian tangannya. Fayakhruju lahu shadaqah. Ketika mau dicabut ruhnya lewat tangan, pahala sedekahnya ngomong. Tuh. Jadi pahala-pahalanya bicara, saudara. Bicara ya. Menjadi saksi. Pahala sedekahnya bicara kepada malaikat Israel. Apa yang dikatakan oleh pahala sedekahnya tadi? La sabila laka min qibali hadhil jihad. Tidak ada jalan wahai Israel untuk mencabut ruh orang ini dari tangannya ini, nggak bisa, ya, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Laqad saddaqa biha katsiran. Karena sesungguhnya tangan orang ini senantiasa dipergunakan untuk bersedekah, ya, memperbanyak sedekah. Tangannya senantiasa digunakan untuk memberi kepada orang lain. Jadi menjadi saksi, saudara. Kebaikan kita, sedekah kita kepada orang lain itu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Bahkan ngomong pahalanya di hadapan malaikat Israel. Nggak bisa wahai Israel, kamu nggak bisa ngambil roh orang ini dari tangannya, karena tangannya senantiasa digunakan untuk banyak bersedekah, banyak berbuat kebaikan. Nggak bisa. Wa masaha biha ala ra'sil yatim,
dan tangannya juga digunakan untuk mengelus kepala anak yatim. Artinya orang ini senantiasa menyantuni anak yatim, orang ini senantiasa menyayangi dan mengasihi anak-anak yatim. Jadi pahala mengasihi dan menyayangi anak yatimnya ini ngomong, bicara, menjadi saksi. Wa kataba bihal ilma, dan juga tangannya ini senantiasa digunakan untuk menulis ilmu. Nah, ini bagi para santri nih, insya Allah ketika kalian belajar kitab, belajar ilmu, ya, tanganmu dipergunakan untuk menulis kalam-kalam Allah di situ, kalam-kalam ilmu di situ. Itu pahalanya besar dan akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk akan berhujah di hadapan malaikat Israel. Beruntung tangan yang dipergunakan untuk beribadah kepada Allah, digunakan untuk sedekah, digunakan untuk menuntut ilmu, untuk menulis ilmu. Masya Allah, ya. Nah, tadi di pondok katanya sedang belajar kaligrafi itu, berarti kan menulis ilmu itu. Masya Allah, itu akan menjadi saksi itu, menjadi saksi ketika kamu nyoret kitab, ya, belajar kitab, anak-anak pondok, itu akan menjadi saksi di hadapan Allah, ya, dan akan berhujah di hadapan malaikat Israel. Tidak bisa dari tangannya kamu cabut, wahai Israel, kata ruh orang ini, ya. Wa masaha biha 'ala ra'sil yatim, jadi dia tadi mengelus kepala anak yatim, menulis ilmu. Summa yaji'u ila rijlin, kemudian karena dari tangannya nggak bisa, malaikat Israel mencoba untuk mengambil ruh orang ini dari kakinya. Wah, mulutnya nggak bisa, tangannya nggak bisa, coba deh mau dicabut ruhnya lewat kaki, kata malaikat Israel, lewat kaki. Fataqulu rijlu, nah, kakinya ngomong lagi tuh, kakinya ngomong lagi, sama bicaranya tadi, la sabila laka min kibali hadhil jihad, kamu nggak bisa, Israel, mengambil roh orang ini dari kakinya, nggak bisa, kata kaki. Kenapa nggak bisa? Li'annahu masyabi ilal majlisil ulama, li'annahu masyabi ilal majlisil ulama, karena bahwasanya kaki ini seringkali dipergunakan untuk berangkat, untuk pergi, untuk berjalan ke majlis-majlis ulama, ke majlis-majlis ilmu. Lihat, jadi ketika saudara-saudara pada malam ini datang hadir di majlis ilmu, itu akan menjadi saksi, saudara sekalian, akan menjadi saksi di hadapan Allah, dan akan berbicara kepada malaikat Israel bahwa kakinya ini sering dipergunakan untuk pergi menuntut ilmu, untuk pergi bersilaturahim kepada para ulama, menjadi saksi. Jadi Israel, kamu nggak bisa mengambil ruhnya dari kakinya ini. Nah ini, jadi anda semua yang hadir di majlis ilmu pada malam ini, insya Allah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagai sebuah kebaikan dan mendapat pahala, dan pada akhirnya nanti akan menjadi saksi, bahkan akan menjadi saksi ketika ruh akan keluar dari jasad kita. Belum lagi nanti menjadi saksi di alam barzah sampai ke alam mahsyar dan seterusnya. Jadi ketika mau dicabut saja ruh, sudah bersaksi itu pahala-pahala kebaikan. Jadi langkah kaki anda yang dekat maupun yang jauh itu tidak rugi datang ke majlis ilmu, datang ke majlis-majlis ulama, datang ke majlis-majlis sholawat, tidak rugi, ya. Akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan yang banyak. Summa yaji'u ilal ain, waduh, dari kakinya nggak bisa, kata malaikat Israel nih. Kalau begitu saya coba deh, saya cabut dari matanya. Akan dicoba cabut dari mata. Fataqulu lahu, ngomong lagi tuh matanya, keder amat, kata malaikat Israel, ini nggak bisa, itu nggak bisa, ya. Coba lewat mata, nggak bisa juga, ngomong juga matanya, la sabila laka min kibali hadhil jihad, nggak bisa Israel, kamu nggak bisa nyabut roh orang ini dari matanya, ini nggak bisa. Waduh, apalagi nih, kenapa lagi nggak bisa melulu nih? Li'annahu nadhara bi fil masahifi wa wujuhil ulama. Kamu tahu nggak Israel, bahwa kenapa kamu nggak bisa mencabut roh orang ini dari matanya? Karena sesungguhnya matanya ini sering digunakan untuk membaca suhuf, membaca-baca Al-Quran. Matanya sering digunakan untuk membaca kitab.
Matanya sering digunakan untuk mentolaah kitab, mentolaah ilmu. Dan matanya juga digunakan untuk wa wujuhil ulama, untuk memandang wajah ulama. Jadi ketika kita bertemu dengan seorang ulama, kemudian melihat wajah ulama, Masya Allah, barokahnya itu luar biasa. Jadi mata ini menjadi saksi ketika dipergunakan untuk memandang wajah ulama. Ngomong nanti matanya bahwa saya kata mata, dulu dipergunakan, sering dipergunakan untuk bersilaturahim dengan ulama, bertemu dengan para ulama, dan memandang wajah ulama. Memandang saja dengan wajah ulama mendapat keberkahan, apalagi duduk kemudian mendapat ilmu dari beliau. Masya Allah ya. Langkah kakinya diberi pahala yang banyak, menjadi saksi. Matanya memandang ulama, menjadi saksi di hadapan Allah, dan ngomong di hadapan malaikat Israel. Masya Allah, luar biasa saudara. Begitu beruntungnya ya, orang-orang yang mau melakukan ini. Fayansarifu malakul maut. Akhirnya malaikat maut ini bingung. Waduh, gimana ini? Ini nggak bisa, lewat itu nggak bisa, semua ini. Apa yang dilakukan malaikat maut? Malaikat maut balik lagi kepada Allah, laporan lagi. Saya sudah mencoba ya Allah untuk mencabut dari berbagai bagian dari tubuhnya, nggak bisa. Saya nggak bisa, terhalang semua dengan pahala-pahala kebaikannya, terhalang semua. Fayaqulu, bicara malaikat maut ngomong kepada Allah, ya Rabbi, inna abdaka fulanan qala kadza wa kadza. Sesungguhnya hambamu itu si fulan ini ya Allah telah ngomong demikian, 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 demikian. Diceritakan oleh malaikat Israel kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya Allah Maha tahu tentang itu semua, ya. Fayaqulu Allah taala, kemudian Allah berfirmanlah kepada malaikat Israel, uktub ya Israel ismi. Nah, kata malaikat Israel, kata Allah kepada malaikat Israel, uktub ya Israel ismi ala kaffika. Fayatubu malakul mauti ala kaffihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah memerintahkan akhirnya kepada malaikat Israel, wahai Israel, tulislah namaku, kata Allah. Tulislah namaku di telapak tanganmu, kata Allah. Ya, karena tadi mau ngambil ruhnya dari berbagai bagian jasadnya nggak bisa. Akhirnya kata Allah, tulislah namaku di telapak tanganmu, wahai Israel. Apa yang dituliskan? Yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi akhirnya malaikat Israel diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan lafaz Bismillahirrahmanirrahim di telapak tangan malaikat Israel. Nah, setelah dituliskan lafaz Bismillahirrahmanirrahim di telapak tangan malaikat Israel itu, wa yuriha liruhil mu'mini fatakhruju bi barakatil basmalah. Maka ketika diperlihatkanlah telapak tangan malaikat Israel kepada ruh orang yang mau meninggal ini, orang mukmin ini, maka keluarlah ruh orang mukmin tadi dengan berkahnya kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mudah juga. Kalau yang pertama tadi diperlihatkan apal dari surga, karena makomnya lebih tinggi ahli marifat itu, sehingga dia perlu bukti dari surga langsung, ya. Nah, kalau yang ini diperintahkan untuk menuliskan kalimat Bismillah dan diperlihatkan kepada orang itu, maka pada saat bersamaan segera ruhnya itu keluar dengan cepat, ya, dengan barokahnya Bismillahirrahmanirrahim. Dan dua-duanya apal tadi dituliskan Bismillahirrahmanirrahim juga. Jadi ini menunjukkan tentang keistimewaan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kata lain, sesusah apapun ruh orang akan dicabut apabila diucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan keluar dengan mudah. Selain itu, kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini merupakan lafaz yang luar biasa. Makanya barang siapa yang akan melakukan sesuatu kemudian dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka apapun yang dilakukannya itu menimbulkan keberkahan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, apabila kita mau makan, bacalah Bismillah. Mau pergi, bacalah Bismillah. Mau menulis, bacalah Bismillah. Mau apa saja Bismillah.
untuk melakukan kebaikan, kecuali keburukan jangan menggunakan bismillah, ya. Untuk hal-hal yang buruk jangan menggunakan bismillah, tapi ketika mau melakukan kebaikan maka ucapkanlah kalimat bismillahirrahmanirrahim. Maka dengan bismillah ini apa yang tertutup akan terbuka, apa yang terkunci akan terbuka, apa yang tidak terlihat menjadi terlihat. Istimewanya lafaz bismillah, sampai-sampai ruh orang pun itu akan keluar dengan mudah apabila diucapkan dengan kata bismillahirrahmanirrahim yang dilakukan oleh malaikat Israel. Nah, inilah saudara-saudara sekalian, ya, tentang keadaan orang soleh, keadaan orang mukmin ketika ruhnya akan keluar, akan dicabut oleh malaikat Israel. Jadi malaikat Israel tidak susah payah mengambil ruhnya, cukup diperlihatkan ruhnya akan keluar dengan cepat atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah saudara sekalian, pada kesempatan malam ini mengabarkan tentang bagaimana keadaan orang mukmin, orang soleh, ruhnya ketika akan keluar dari jasadnya. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan bagi kita, ya, menjadi gambaran bagi kita, sekaligus timbul keinginan, semangat, motivasi dalam diri kita untuk melakukan amal soleh, untuk memperbaiki diri kita, ya, untuk memperbaiki diri kita agar ke depan menjadi lebih baik lagi dibandingkan keadaan-keadaan yang lalu. Karena seluruh amal soleh dan kebaikan kita itu akan dirasakan efeknya, akan dirasakan manfaatnya pada saatnya nanti. Termasuk dihabarkan tadi, ketika ruh kita mau keluar pun, maka kebaikan dan amal soleh kita tidak akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan balas dengan berlipat ganda, dengan penuh keberkahan dan kemudahan. Insyaallah kita berdoa kepada Allah, semoga Allah tuntun diri kita untuk menemukan keadaan-keadaan yang lebih baik ke depannya, ya, menemukan kemudahan-kemudahan di dalam hidup kita, sampai kemudian akhir hayat hidup kita pun menemukan kemudahan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf apabila kekurangan dan kesalahan. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.